Ya, terima kasih Om Deo. Selamat malam Romo. Kebetulan nih saya mau tanya selalu akhir-akhir, jadi 2 hari nggak kebagian pertanyaan, Romo keburu pamit. Untung sekarang kebagian. Ini Romo, yang pertama mengenai saudara kita yang terpisah, barusan juga dijelaskan. Saya menyoroti teman-teman yang secara personil tidak salah, tetapi sudah tergabung dalam gereja-gereja yang menganut ajaran itu. Pada kenyataannya mereka bukan sengaja untuk menolak Romo. Tetapi dari kecil warisan dari orang tua, warisan dari kakek ada di dalam gereja itu. Sehingga terdoktrinasi, sehingga sulit sekali untuk merubah itu. Nah, dalam praktek hari-hari ya, kita dan semua teman-teman juga ngalamin kan, kita tidak mudah merubah mereka yang dari kecil didoktrin ya Katolik itu nyembah paus lah, nyembah patung lah, macam-macam. Dan saya mau menurunkan tensi bahwa bolehkah ya, saya mau bertanya, bolehkah saya menurunkan tensi? Tidak bisa langsung saya menghakimi dalam kehidupan bermasyarakat bahwa Anda tidak selamat. Tetapi saya mau menyatakan ini, paling-paling kamu masuk purgatori, itu sambil bercanda untuk apa? Membangun persahabatan supaya dialogis tetap terjaga. Tapi Hmm. secara doktrinal apakah mungkin ada kans teman-teman yang dalam tanda kutip masuk dalam warisan ajaran yang sesat ini ya Oke, tidak sudah. menolak kok Bisa gitu loh. saya tangkap. Terima kasih Saya Romo. bisa tangkap. Dia bantu. Tuhan yang menghendaki semua orang selamat, tetapi sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Kita mau lihat Ya, dari sampai kepada pengetahuan akan kebenaran bagaimana. ya, Setelah mereka dibaptis contoh di sana, dalam perjalanan waktu, mereka mau mengenal kebenaran atau tidak. malas Romo, kebanyakan malas bahkan dalam Malas. mengenalkan Kalau seandainya situs-situs Katolik. malas, Ya, Kalau seandainya malas, apa yang dikatakan oleh Paulus? 1 Timotius 4 ayat 16. Bahwa doktrinmu, ajaranmu bisa menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkannya. Ini jadi soal, jadi keselamatan doktrinal. Bagaimana menanggapi hal ini juga? Oke, Dew. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagaimana dengan ini, Gina? Kata Paulus sendiri. Mereka sudah tahu bahwa kebenaran harus ada satu. Makanya tadi Tuhan yang di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Di sini ingat bagaimana seorang percaya Louis atau Igna kalau dia tidak pernah mendengarkan pewartaan. Karena itu Paulus bilang iman tumbuh dari pendengaran. benar, Dengar tentang apa Igna? Dengar tentang apa? benar. Tentang ajaran, tentang doktrin. Makanya awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Persoalan di sana yang tidak mau hati-hati dengan dia punya ajaran, diajarkan orang seperti itu, tidak selamat orangnya, tidak selamat orang yang mendengarkannya. Sangat jelas kalau tadi dokumen disentuh, Deu, tolong bantu dokumen Unitatis Reintegratio nomor 3. Apa kata Unitatis Reintegratio yang Konsili Vatikan II yang katakan seperti apa? Yang selalu mereka tanya, kamu Konsili Vatikan I, Konsili Vatikan II, saya bilang ada 21 konsili yang saya sebagai orang Katolik punya. Bisa dapat nggak Unitatis Reintegratio nomor 3, apa kata? Sebentar Romo ya, saya itu dulu. Kalau tidak dapat saya cari di sini. Iya. Sebentar. Di Iman Katolik. Iya. Sebentar lagi saya buka Romo. Unitatis res integratio. Di dokumen Konsili Vatikan kedua di bawah. Unitatis Unitatis Reintegratio, oke, nomor 3 Konsili Vatikan kedua. Oke. Ini. Oke, saya baca ya. Bait pertama. Dalam satu dan satu-satunya gereja Allah,
itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul dikecam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya timbullah pertentangan-pertentangan yang lebih Ini omong tentang hubungan antara gereja dan yang lain. Tetapi dia menekankan di sini bahwa satu-satunya gereja. Ini penting. Satu-satunya tubuh Kristus. Jadi kalau dia omong seperti ini mau bilang gimana? Makanya Pater Marcel bilang, iya, Konsili Vatikan II adalah yang kita namakan itu keputusan pastoral, tidak keputusan doktrinal. Dogma dan doktrin sudah ada. Hanya bagaimana dijelaskan supaya di dalam praktik pastoral bisa sampai kepada keputusan-keputusan yang ada di paroki, yang ada di keuskupan, bagaimana mereka menjalankan pastoral seperti itu. Kalau kita mau baca semuanya itu, di sana, ternyata konsili mengatakan secara jelas bahwa satu-satunya gereja. Dari awalnya sudah, dari kata pertamanya sudah jelas. Dalam satu dan satu-satunya gereja Allah. Sejak awal mula. Berarti ada berapa di sini kalau dia bilang satu dan satu-satunya, Bu Veronica? Satu saja sih. Satu saja. Yang pertanyaan saya sekarang, Paulus bilang hati-hati dengan doktrin yang kamu ajarkan, sebab itu menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkannya. Bagaimana iman itu lahir dari pendengaran? Apa yang didengar, Luis? Ajarannya. Kalau ajarannya yang didengarkan seperti ini, iman juga seperti ini nanti. Iya, bisa. Yesus bilang, contohnya, yang Yesus ajarkan seperti ini. Deu, Yohanes 6:55. Yesus ajarkan apa di situ? Dan yang sebelah bilang simbol. Dia bilang, ini mati-mati. Ini loh ajaran. Yesus bilang, dagingku adalah apa? Tapi bilang simbol di sana. Iya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku 55, dan Deu. 55. Oke. Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tahan, Deu. Igna. Di sana diajarkan bagaimana? Simbol atau benar-benar? Lambang aja. Lambang. Tentang pengakuan dosa. Yohanes 20 ayat 23. Otoritas diberikan kepada Rasul. Di sana bilang mengaku langsung kepada Tuhan. Tapi Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya. Deu. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Igna, di sana disuruh mengaku langsung kemana? Kepada Tuhan, kepada Allah. Yesus bilang, ada otoritas yang saya berikan ini. Paulus bilang, kami adalah utusan-utusan pendamaian. Mereka tantang Yesus, tantang apa yang dikatakan oleh Paulus. Nanti bagaimana doktrin seperti ini? Ajaran seperti ini yang bisa menyelamatkan? Seolah-olah menentang apa yang dikatakan Yesus. Igna, bisa mengerti itu, Igna? Iya. Bagaimana ketika Paulus bilang iman timbul dari pendengaran. Kita kembali, kalau begitu apa yang didengar? Ayo, apa yang didengarkan? Ajaran salah. Kalau ajaran benar ya sesuai. Ajaran benar seperti apa? Kisah 2 ayat 42. Bertekun dalam pengajaran ini siapa? Oke, ini. Kita bertekun dalam mereka sehati sejiwa bertekun dalam pengajaran para rasul. Oke, bagaimana kita tahu bahwa sebuah gereja meneruskan pengajaran para rasul? Harus ada apa namanya? Apostoliknya. Ada suksesi apostoliknya supaya tahu bahwa yang diteruskanlah adalah apa yang diajarkan oleh mereka. Seperti Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 23, yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima. Paradosis. Artinya yang dia terima, walaupun dia tidak ada di perjamuan malam terakhir, dia pasti terima dari para rasul yang lain. Pengajaran seperti itu. Nah, dia teruskan apa yang dia terima. Karena kalau dia sudah terima suksesi apostolik dalam pentabisannya di Kisah 13 ayat 2. Di mana nama Saulusnya setelah pentabisan itu mulai dipanggil Paulus, artinya yang terkecil, hamba kecil, hina. Ini yang kita maksud. Berarti bagaimana? Kalau ajaran seperti itu mau bawa orang kemana? Paulus bilang hati-hati dengan ajaranmu. Yang ajaranmu seperti apa? Seperti yang saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada kamu. Makanya harus dilihat Paulus dari kacamatanya Yesus. Iya.
Karena dia terima dari Yesus, terima dari para rasul, dan para rasul terima dari Yesus. Karena semua perintah itu diberikan kepada para rasul. Kisah 1 ayat 2. Bukan kepada orang lain. Bagaimana kalau tidak ada suksesi apostolik, bagaimana perintah ini diberikan kepada para rasul? Supaya tahu bahwa ini perintah diberikan kepada rasul, yang pertama harus tahu bahwa Yesus berikan semua perintahnya kepada para rasul. Setelah itu Yesus suruh semua para rasul mengajarkan apa yang dia perintahkan. Kalau tidak ada suksesi apostolik, bagaimana menerima paradosis ini? Yang saya terima, saya teruskan. Untuk meneruskan, dia harus terima. Dia harus terima dari siapa? Dari para rasul. Dan para rasul ini dipercayakan oleh siapa untuk meneruskan perintahnya? Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa perintah Yesus diberikan? Sampai pada hari sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke, kepada rasul-rasul sudah terima perintahnya, dia bilang, pergi, ajarkan semua yang saya perintahkan. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka. Sudah percayakan kepada para rasul perintahnya. Sekarang para rasul sudah terima perintah itu, dia suruh pergi dan ajarkanlah apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kamu melakukan apa yang saya perintahkan dan mengajarkan apa yang saya perintahkan, kamu akan menjadi saksiku. Tapi di mana? Apa hanya di Yerusalem, di Yudea? Kisah 1 ayat 28. Di mana mereka akan dan kemana mereka akan menjadi saksi dari semua perintah itu? Kisah berapa Romo? Kisah 2:28. 1 ayat 8. Oh, 1 ayat 8. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Sekarang di dalam proses itu ada yang namanya primus inter pares. Ada yang namanya pemimpin. Dan melalui mulutnya pemimpin ini, bukan hanya di Yerusalem yang mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya, tetapi dari mulutnya siapa? Kisah 15 ayat 7. Dari mulutnya siapa? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ada primus inter pares, ada pemimpin di sini. Yesus tidak mendirikan gerejanya dan bilang, terserah kamu urus bagaimana. Tidak, dia harus taruh pemimpin. Ingat Yohanes 21 ayat 15-17, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga adalah peliharalah domba-dombaku. Dua kata yang berbeda. Yang pertama pada bosko, yang ayat 16 pada poimoina, dan ayat 17 kembali kepada pada bosko. Tetapi dia sudah oveha, bukan lagi cordero. Makanya bahasa asli itu harus dimengerti, kalau tidak memang susah. Tidak mungkin orang dirikan sebuah instansi, contohnya dia bilang, lepas ya kamu urus masing-masing. Tidak mungkin kan, Igna? Orang mendirikan partai politik, contohnya dia bilang, nanti kamu urus masing-masing. Apakah seperti itu? Ataukah ada hierarkis di situ? Pasti ada hierarki, pasti terstrukturnya. Karena itu Petrus sudah bilang, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Tetapi dalam keputusan, dalam Kisah 15 ayat 28, dia bilang begini, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, namanya kolega apostolik. Itu penting sekali. Sekarang untuk tahu bahwa dari 60.000 denominasi, buatlah konsili untuk menyelesaikan perkara. Kalau itu adalah gereja Kristus, maka apa yang dibuat oleh gereja untuk menyelesaikan perkara konsili harus ada juga. Tetapi dari 60.000 itu, di manakah konsili mereka?
Seperti contoh yang dibuat oleh gereja perdana dalam konsili Yerusalem. Kalau itu adalah gereja benar-benar Kristus punya penyelesaian perkara seperti itu. Kenapa? Karena dia beri kuasa itu, Matius 18:18. Kepada siapa dia beri kuasa untuk penyelesaian masalah? Dari 17-nya, Deo. 18, 17, 18. Kepada siapa dia berikan penyelesaian perkara? Kalau seandainya menegur pribadi tidak bisa, saksi juga tidak bisa, dibawalah kemana? Ke gereja. Dan gereja harus menyelesaikan perkara itu. Karena itu magisterium dalam interpretasi dan penyelesaian persoalan itu penting sekali. Dan kita mau lihat bagaimana Roma menjadi pengadilan tertinggi dalam penyelesaian semua perkara di timur maupun barat pada saat itu. Nanti kita bongkar itu. Oke, Dave, bantu Dave. Ya. Kalau tidak bisa lagi menyelesaikan secara pribadi dengan saksi, harus dibawa ke gereja ayat 17 ini. Dan 18 adalah otoritas apostolik yang diberikan kepada Yesus. Diberikan oleh Yesus kepada para rasul. Oke. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Penyelesaian perkara, bukan soal masing-masing menyelesaikan perkara. Karena itu, di dalam Kisah 15 ayat 28, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, kolega apostolik yang pada saat itu, di gereja perdana. Lalu pertanyaan saya, bagaimana tahu bahwa iman rasuli ini dilanjutkan di dalam pendirian gereja? Ya, Efesus 2:20 secara jelas katakan bahwa gereja ini didirikan di atas dasar para rasul. Dari 60.000 denominasi mana yang mempunyai fundamentasi rasuli di sini? Rasul mana yang mendirikan? Atau di atas dasar rasul mana didirikan denominasi ini? Igna, minta maaf saya langsung tanya seperti itu. Nggak ada sih Rama ya. Kalau begitu cari yang ada rasul. Iya. Cari yang waktu itu Pentakosta berdoa bersama dengan ibunya Yesus. Carinya ada konsili, konsili menyelesaikan perkara. Dan saya mau katakan secara jelas, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam penyelesaian perkara, itu penting sekali bagaimana gereja Roma sebagai yuridiksi hukum tertinggi untuk menyelesaikan pengadilan, sebagai banding tertinggi dan terpenting, terakhir di dalam semua perkara. Karena itu ingat, Matius 16:19 dan 18:18 tadi kita sudah baca, dan melepaskan, kata melepaskan. Atau contohnya langsung 18:18 deh. Matius. Yang baca kembali yang tadi. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, di sini pada Rasul 18:18, di sini ada poin penting yang kita namakan primus inter pares. List. Oke? Engkau, Petrus, engkau. Karena itu Kefas, di dalam bahasa Yunani koine, Kefas itu diterjemahkan juga sebagai Pasefos. Pasefos itu dua batu yang dimiliki oleh seorang hakim, hitam dan putih. Kalau seorang hakim, dia membebaskan sebuah perkara, dia akan memberikan batu putih. Kalau seorang hakim dia tidak melepaskan sebuah perkara, dia akan memberikan batu hitam. Igna. Ya. Karena itu Roma pada saat itu menjadi penting sekali sebagai pengadilan tertinggi, banding terakhir dan tertinggi dalam urusan gereja. Karena primus inter pares. Makanya Ortodoks tidak bisa lebih dari 7 konsili ekumenis.
Mereka tidak bisa buat konsili tanpa Roma, tanpa primus inter pares. Itu dikatakan di dalam konsili-konsili ekumenis seperti itu. Contoh kecil, penyelesaian masalah. Saya baca sedikit teman-teman. Selama masa kepausan Paus Victor, tahun 1809, 189 sampai dengan 198. Ada kontroversi tentang perbedaan antara gereja Roma diikuti oleh hampir semua orang lain dan gereja Asia mengenai hari raya Paskah. Santo Polikarpus pindah ke Roma ketika dia berusaha lebih dari 80 tahun untuk mengklaim bahwa tanggal di mana mereka merayakan adalah tradisi yang dia pelajari dari Santo Yohanes sendiri. Karena itu Paus dan Santo Polikarpus menjaga perdamaian. Dia bandingnya kemana? Ke Roma. Kemudian ketika masalah memburuk lagi, Paus Victor mengancam akan mengucilkan mereka. Dan Santo Irenaeus campur tangan, yang setelah mengakui kepatuhan dan ketaatan kepada Roma, meminta Paus untuk tidak mengucilkan gereja Asia mereka karena keterikatan yang mereka tunjukkan kepada tradisi gereja. Paus setuju untuk tidak mengucilkan mereka, dan dalam jangka panjang mereka akhirnya menerima disiplin Roma. Kedua, contoh pengadilan. Dionysius Uskup Roma. Dionysius Uskup Roma. Sekitar pertengahan abad ketiga, setelah mendengar bahwa Patriark Alexandria keliru dalam beberapa poin iman, menuntut penjelasan dan patriarkat dalam kepatuhan kepada atasannya segera mengklaim ortodoksenya sendiri. Bayangkan, Roma lagi menjadi pengadilan terakhir dari semua perkara. Santo Antonisius, Patriark Alexandria, mengajukan banding pada abad keempat kepada Paus Julius I, berdasarkan keputusan dijatuhkan terhadapnya oleh Uskup Timur. Paus membalikan kalimat konsili Timur dan Athanasius kembali ke taktanya. Penting banget. Patriarkat Alexandria. 4. Santo Basil. Uskup Agung Kaisarea juga pada abad keempat memiliki bantuan untuk perlindungan dari Paus Damasus. Minta ke Roma. Karena ada komuni, kesatuan di sana. Dan di sana adalah pengadilan tertinggi. Contoh, 5. Santo Christosomus, Patriark Konstantinopel, pada abad ke-5 memohon kepada Paus Innocentius I untuk ganti rugi atas kesalahan yang ditimpakan kepadanya oleh beberapa uskup timur dan oleh permaisuri Eudosia dari Konstantinopel, dan Roma mengiyakan banding itu. Santo Cyril mengajukan banding kepada Paus Celestine terhadap Nestorius. Nestorius yang bukan orang bodoh dan juga tahu kepada siapa harus mengajukan banding, pergi ke Roma, memohon kepada Paus untuk banding perkara Nestorian ini, tetapi Paus memihak kepada Santo Cyril. Sampai Nestorius itu pergi buat banding ke Roma. Ini penting. Konsili Milevis dan Kartago yang dilakukan oleh para uskup Africanus dan Santo Agustinus meminta persetujuan Paus atas dekret mereka. Yang Kartago itu yang tentang kitab suci juga tuh teman-teman. Ketika Paus menjawab, Santo Agustinus bersuka cita dan menganggap penyebab persoalan yang dibawa ke konsili telah diselesaikan. Tunggu Roma, pukul palu. Dalam banyak surat, Agustinus berpendapat bahwa tidak ada yang lebih jelas daripada penilaian takta apostolik. Mau lagi? Banyak. Ketika Eutiches mulai mengkhotbahkan doktrin yang dikenal sebagai monofitisme, dia dikutuk karena bidah oleh Flavius, Uskup Konstantinopel, selama sinode. Dia kemudian memohon kepada Paus Leo, ingat itu, Leo, yang kepadanya Peter Christologus, Uskup Ravenna, menulis kepadanya. Untuk memberikan ketaatan kepada Paus, kami menasihati Anda kepada monofitisme, saudara yang terhormat, agar Anda dengan patuh mendengar bahwa itu telah ditulis oleh Paus Kota Roma yang diberkati, dari Petrus yang diberkati, yang tinggal dan memimpin di kursinya sendiri. Bagi kami, dalam semangat kami untuk mendamaikan dan perdamaian dan iman, kami tidak dapat memutuskan pertanyaan iman selain persetujuan Uskup Roma. 9. Mau lagi? Oke. Untuk menilai penyebab Eutiches, sebuah upaya dilakukan pada tahun 449 untuk mengadakan konsili ekumenis di Efesus, diselenggarakan oleh Theodosius II dengan otorisasi Paus Leo I. Ingat bahwa semua konsili ekumenis tidak bisa dilaksanakan tanpa otorisasi Roma. Konsili ini didahului oleh Dioskurus, Patriarkat Alexandria, yang mendukung Eutiches
Eutyches berhasil mencegah monofetisme tadi ya, mencegah surat paus yang dibawa oleh utusan kepausan dibacakan. Dan setelah ini dan penyimpangan lainnya, utusan Paus Hilary membatalkan hukuman atas nama paus dan meninggalkan konsili. Kemudian di konsili Chalcedon, Dioscorus dituduh telah mengadakan konsili ekumenis tanpa takta apostoli yang tidak pernah diizinkan, yang mengacu pada kelanjutan konsili setelah kepergian utusan kepausan. Paus Leo juga menerima banding Theodoret dan Flavian dan telah menulis kepada kaisar dan permaisuri bahwa semua tindakan konsili batal demi hukum. Dia mengucilkan semua orang yang telah mengambil bagian di dalam konsili dan membebaskan mereka yang telah dihukum, kecuali Domus dari Antioquia. Dan dengan demikian konsili ekumenis dibatalkan oleh Paus dan kemudian dikenal sebagai konsili Larseni. Itu konsili ini dibatalkan oleh Paus. Mau tambah lagi, lanjut, konsili Chalcedon, di mana semua persetujuan kanon 28, sebuah upaya dilakukan untuk memberikan Konstantinopel tempat kedua setelah Roma. Persetujuan kepausan diminta untuk kanon ini, dan patriarkat sendiri menulis kepadanya, mengakui bahwa persetujuan tindakan tersebut tergantung pada sanksi mereka. Konsili secara penuh juga mengakui Paus sebagai penerus Petrus dan kepala Gereja Katolik Universal. Jadi semua banding diajukan ke Roma, saudara-saudariku. Apakah tidak menyiratkan pengakuan yuridiksi itu sendiri kepada Roma sebagai primus inter pares? Iya. Pengganti Petrus yang harus meneguhkan iman dalam Lukas 22, 31, 32, teman-teman sudah tahu doa Yesus kepada Petrus. Yang diberikan kunci untuk menyelesaikan persoalan, apakah Protestan tahu hal ini? Ataukah hanya sekedar penistaan tanpa pengetahuan dan bukti historis? Masih Iya. banyak lagi. Terima kasih Romo. Lengkap sekali. Oke, Masih oke teman-teman. masih boleh satu lagi Romo tentang yang kemarin tentang bahasa roh. Yang mana lagi? Enggak, kemarin Romo udah mengajarkan tentang bahasa roh. Terus ditutup dengan kejarlah yang paling besar adalah kasih. Membawahi karunia-karunia termasuk nubuat juga. Saya cuma meminta saran. Di dalam Katolik kan juga ada karismatik Romo dan juga dikenal bahasa roh. Bukan kemampuan keajaiban bahasa, tetap murni bahasa roh. Apa saran Romo terhadap kami karismatik Katolik Romo? Ya, sarannya harus punya konsultasi kepada imam pendampingmu, oke? Oh sudah, memang kami kebetulan karismatik di bawah pimpinan Romo Yohanes. Ada Romo Yohanes memang Selalu ada pendamping, tidak bisa memisahkan diri. Kenapa? Karena yang berbahasa roh, yang menyembuhkan itu harus ditentukan oleh gereja. 1 Korintus 12, bayangkan 1 Korintus 12 sebelum masuk kepada 1 Korintus 14 tentang bahasa roh. Atau sebenarnya kemampuan berbahasa, bukan kalau di Spanyol namanya hablas en lenguas, berbicara dalam berbagai bahasa. bukan itu. Indonesia diterjemahkan sebagai berbahasa roh. Ini yang jadi persoalan. Kami mengenal ada dua Romo yang kemampuan berbahasa lain sebagai keajaiban bahasa, senolalia. Satu lagi memang bahasa roh murni yaitu glosolalia. Seperti itu Romo. Yang banyak Tetapi ingat bahwa di dalam kitab suci, baik di dalam Pentekostes maupun di dalam Korintus 1 Korintus 14, dia omong tentang glosa, dia tidak omong tentang kata lain. Yang senolalia ada Romo. Yang di situ bahasa itu di Pantekosta. yang sinolali di dalam ayat berapa? Yang peristiwa Pantekosta itu senolalia, keajaiban Tidak. berbahasa. Glosa. Saya mau tunjukkan langsung glosa. Iya. Jadi hati-hati. Kita langsung. Tidak. Dewa engkau bantu dulu. Yang pertama harus ditentukan oleh gereja. 1 Korintus 12 ayat 28. Nanti saya mau beritahu kamu bahwa sama, dia pakai glosa, dia tidak pakai senolalia di dalam Yunani. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani,
untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, kita ambil yang ini dulu ya. Saya pakai 1 Korintus 12:28. Interlinear. Dia pakai kata apa di sini? Oke, saudaraku, ini. Saya tidak mau buat pertentangan, hanya saya mau tunjukkan bukti bagaimana Yunani membahasakan. Oke, santai sih. Saya tidak melakukan pertentangan untuk kalian, hanya mau bilang, oh ini dia pakai kata apa. Oke. Bisa lihat ya. Oke, 1:8 ini ya. Tienen otros, ini nih, los otros lenguas. Dia pakai bahasa di sini. Ini dong. Dia otros lenguas ya. Di sini otros lenguas. Apakah dia pakai glosa atau tidak? Double L ya. Ini. Lihat ini. Dia pakai apa? Igna? Glosa. Glosa. Oke. Sekarang kita ke Korintus 14 ayat 2. Deo baca. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oke, tahan dulu Sebab- di situ. Cukup, Deo. Ingat 1 Korintus 14 ayat 2. Oke, kita ke Yunaninya. Dia pakai apa? Estas hablando de Dios, nadie porque hablando lengua. Ini, dia pakai ini. 1:10, oke. Apakah dia pakai glosa atau tidak? Oke. Siap, Kisah 2 ayat 8. Dia pakai kata apa di sini, Igna? Glosa juga. Oke. Yang bahasa roh di dalam Korintus 14, dia pakai glosa. Oke, sekarang Deo, Kisah 2 ayat 8. Ya. Dia pakai glosa atau pakai apa? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, Oke, yaitu tahan dulu. Dalam bahasa kita sendiri. Kita mau tahu sekarang bahasa kita sendiri. Dia pakai glosa atau apa? Ayat 8 ya. Oke. Ini ingat. Kisah 2 ayat 8. Como pues oímos hablar cada uno de nuestra lengua. Ini. Oke, bahasa ini. Apakah dia pakai glosa atau tidak? Oke, di sini. Kalau dia tidak pakai glosa, oke, kita lihat. Nanti dia pakai kata. Dia sudah dialektos. Oke? Artinya dialek. Bahasa yang berbeda. Sekarang, sebelum ayat ini, ayat sebelum-sebelumnya. Di sini dia pakai dialektus. Lengua artinya orang Jawa, orang dialektus seperti itu ya. Bahasa lebih spesifik. Ya. Bisa mengerti? Ina? Bisa. Oke. Contohnya orang Batak ngomong, kamu mengerti nggak? Saya enggak. Begitu. Oke. Deo, ayat sebelumnya, Deo. ya di bahasa dia Kisah Para Rasul 2 Romo ya. Ya. 5. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Oke. Sekarang ayat 6-nya. Dia pakai golosa atau pakai dialektik? Oke. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, konsentrasi di Igna di dalam bahasa mereka sendiri. Terminologi leksikon apa yang digunakan di sini, oke? Oke, sebentar. 2 ayat 6 ya, Deo? Ya, 2 ayat 6. 2 ayat 6. Oke. Maaf ya. Dua
ayat 6. Oke. Semua mereka mendengarkan, orang yang percaya mendengarkan berbicara di dalam bahasa mereka masing-masing. Oke. Dialekto. Dialekto. Oke, kita pakai, apakah dia pakai dialekto ataukah pakai golosa? Ini dia pakai tetap dia dialektus. Artinya dialek, bahasa dan semuanya. Pertanyaan saya kepada Igna yang ada di sini. Bagaimana kamu tahu bahwa itu ada perbedaan antara dialek dan golosa, kemampuan berbahasa dalam berbagai bahasa? Kalau yang dialek Siapa kan, yang harus menetapkan? kalau yang Dialek memang itu, oke. orang-orang udah mengerti, yang mendengar langsung mengerti. Sedangkan dalam glosa orang lain pasti tidak mengerti. Lalu bagaimana supaya orang lain mengerti? Harus ada yang mengartikan. Tetap harus ada orang yang Lalu diberi karunia untuk mengartikan. siapa yang harus mengartikan? Teman sejawat sih yang dalam satu ruangan itu. Kami saling Dan meminta. siapa yang harus menentukan bahwa dia yang menafsirkan? Kita minta karunia sih, salah satu ada nggak yang dapat, kalau enggak ya diem aja, memang nggak ada artinya. Artinya itu kata-kata yang iya. Dan semua yang berbahasa roh seperti itu harus ditetapkan oleh siapa? Menurut 1 Korintus 12 ayat 28 tadi. Gereja sih, dalam pengajaran kemarin gereja. Ya, bukan saya, itu ditetapkan Ya. oleh Paulus sendiri bilang. Ya. Dari bab 12 ini kita masuk kepada bab 13 ketika Paulus omong tentang kasih. Lebih dari iman dan lebih dari pengharapan. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke dalam bab 14 tentang bahasa roh yang diterjemahkan ke Indonesia bahasa roh, dan ayat pertama supaya kita tahu ayat bab 14 ayat pertama sudah kita sudah pesan yang paling penting, milikilah kasih. Ya. Ayat 13 dia ngomong tentang kasih itu seperti apa. Dew. Iya. 1 Korintus 14 ayat 1. Cukup satu. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia-karunia untuk bernubuat. Igna, bukan karunia untuk berbahasa roh. Karunia untuk bernubuat. Ingat itu. Ya. Dan itu harus ditetapkan oleh gereja. Seperti itu. Jadi kita lihat. Berarti yang maaf saya tertanya yang tentang yang dua bahasa roh, glosa dengan apa tadi yang kau bilang? Ternyata omong pakai dialek. Iya. Bahasa yang berbeda, suku-sukuan yang masing-masing. Orang Mesopotamia, lalu yang dari Mesir, yang dari Arab, yang itu kan bahasa dialek yang berbeda. Namanya dialek Semit. Iya. Berapa kata? Contohnya Allah, Elah di dalam Yunani, di dalam Aramik dan Ibrani tentang Allah, Elohim. Dalam Aramik dia bilang Eloha. Contoh Aram dia bilang Ibrani dia bilang Eloha, dan Elohim Aramik dia bilang Allah, seperti itu. Dan Arab dia bilang Allah. Ya. Itu namanya rumpun Semit. Karena itu Islam tidak berkatakan bahwa kita menggunakan Allah itu menggunakan bahasanya Arab. Tidak bisa. Itu rumpun Semit. Bahasanya mereka. Kalau kita mau tahu dari keagamaan, ya harus kembali ke Ibrani, karena Keyahudian lahir tahun berapa dan Islam abad ke-5 dan 6 setelah Kristus. Jadi yang menggunakan pertama siapa? Orang Yahudi. Eloha, Elohim, atau Aramik Allah. Jadi yang teman-teman maaf ya, Islam yang mengklaim bahwa itu kata Allah itu Arab punya, minta maaf, itu namanya rumpun Semit. Dan sebelum keislaman abad ke-5 dan ke-6 Masehi setelah Kristus, Keyahudian sudah lahir ribuan tahun. Dan sudah menggunakan kata Eloha, sudah menggunakan kata Elohim, sudah menggunakan kata Allah sebelum keislaman. Jadi jangan sangat mengklaim yang bukan kita punya bahasa Indonesia. Itulah Romo banyak
saudara kita yang mualaf itu gara-gara itu. Kalau selalu naik di roomnya si Juma, si Nandar, Uniripa, Ardiansa, bubunya mereka yang aneh-aneh itu. Rumpun bahasanya Semit, bukan kita punya bahasa Indonesia. Iya. Oke, teman-teman. Oke, Igna. Jadi engkau harus pahami itu. Jadi terminologi yang bahasa kedua itu ditentukan di mana ya, kalian cari konsultasi dengan Romo Yohanes atau moderator kalian ya. Iya, terima kasih Romo. Oke, saya makan siang dulu ya. Iya, terima kasih host. Siap Romo, terima kasih ya Om. Terima kasih Romo. Saya rasa sudah cukup ya untuk malam ini ya teman-teman semua ya yang di live chat maupun yang di atas ya. Besok kalian harus bisa. Iya, benar Romo. Oke, teman-teman yang Protestan yang dengar juga mungkin dari luar atau ada di sini, jadi salam juga ya untuk kalian. Dan jangan anggap bahwa kami Katolik tukang berkelahi. Jangan menganggap bahwa kami Katolik ketika kalian masuk ke room-room kami begini langsung bertengkar, jangan. Luis ini salah satu saksi dari perjalanan hidupnya. Oke, Luis? Oke, terima kasih. Jadi Terima kasih Igna Romo. selalu konsultasi dengan moderator kalian, oke? Iya, Ini Romo. ya, yang kita namakan magisterium, yang kita namakan otoritas. Oke, Iya. saya tidak bisa masuk lebih banyak kepada otoritas teman-teman Pentekostes, maaf ya, teman-teman karismatik Katolik, karena ingat itu juga bagian dari perjalanan sejarah dan itu dimulai dari pergerakan orang-orang muda di universitas, itu harus kita kembali ke sejarahnya tentang karismatik Katolik. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman. Jadi Terima kasih. berjuang. Dan Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bruder. Amin. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih Bruder. Terima kasih Om Igna. Terima kasih teman-teman. kasih. Oke. Makanya tadi saya kasih kesempatan seperti saudara Marcel, biarlah dia yang omong, saya diam-diam dulu. Oke. Terima kasih. Saya tutup room ya. Kita harus makan siang. Siap Romo. Terima kasih Romo. Oke, Del, terima kasih semua, Luis, Igna, Del.